Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggun Setiawati Syafna, NIM 2114301045. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sel dan strukturnya serta pembelahan sel dan juga jaringan. Yang pertama akan saya bahas adalah tentang anatomi fisiologi. Anatomi fisiologi berasal dari bahasa Latin. Kemudian, anatomi fisiologi ini memiliki arti dari dua katanya, yaitu anatomi itu artinya mempelajari struktur atau bagian tubuh, sedangkan fisiologi yaitu membahas tentang fungsi atau kinerja bagian tubuh dalam keadaan normal. Jadi, kesimpulan dari anatomi fisiologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari susunan atau potongan tubuh dan fungsinya. Ini adalah gambar dari sel. Sel merupakan bagian terkecil dari manusia. Sel ini merupakan cikal bakal terbentuknya semua organ. Sel ini bentuknya kecil, tetapi dia bisa mempertahankan dirinya yang kecil ini dan memperbanyak dirinya. Fungsi sel yaitu bisa mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan membangun serta membentuk jaringan. Sel juga dapat menjalankan proses metabolisme dan melakukan proses ekskresi. Bentuk-bentuk sel sebagai berikut. Ada yang bentuknya bulat, kotak, serta silindris. Struktur sel itu dibagi menjadi 3, yaitu membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Yang pertama kita akan membahas tentang struktur membran sel. Struktur membran sel ini terdapat di paling luar bagian sel yang membatasi bagian dalam atau isi sel dengan sekitarnya. Struktur membran sel ini tersusun dari senyawa-senyawa yang mengandung lemak, protein, karbohidrat. Tidak bisa sembarangan zat yang masuk ke dalam membran sel karena membran sel ini bersifat semi permeable. Fungsi membran sel yaitu sebagai pelindung bagi sel dari kerusakan, dapat memberi bentuk bagi sel, dan mengatur transport zat yang masuk dan keluar dari sel. Proses pemindahan zat di membran sel melalui 2 tahapan mekanisme, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif yaitu atau biasa disebut juga dengan disfusi osmosis terjadi pada perbedaan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah, sedangkan transport aktif yaitu perpindahan sel dari luar lalu masuk ke dalam sel. Endositosis dibagi menjadi 2, yaitu fagosintosis dan pinosintosis. Endosintosis ini merupakan suatu perpindahan zat yang masuk ke dalam sel melalui membran sel. Fagosintosis ini merupakan pengambilan partikel dari luar ke dalam sel, sedangkan pinosintosis ini pengambilan dari luar masuk ke dalam sel. Yang membedakan fagosintosis dan pinosintosis yaitu ukuran partikelnya berbeda. Ukuran partikel dari pinosintosis lebih besar ketimbang fagosintosis. Sitoplasma. Sitoplasma ini bentuknya seperti gel. Sitoplasma ini merupakan tempat di mana organel-organel sel berada, yaitu contohnya seperti mitokondria, aparatus Golgi, lisosom, ribosom, serta retikulum endoplasma. Sitoplasma juga terdapat zat di dalamnya, yaitu zat air, ion, dan protein. Sitoplasma ini merupakan media terjadinya reaksi utama di dalam sel. Selanjutnya kita akan membahas mitokondria. Mitokondria ini merupakan pusat respirasi seluler. Organ mitokondria ini juga tempat penghasil atau menghasilkan ATP. Mitokondria ini berada di dalam sel-sel otot. Mitokondria juga sering disebut dengan gudang energi. Aparatus Golgi. Aparatus Golgi ini merupakan organel sel terbesar di sitoplasma. Aparatus Golgi ini berfungsi untuk
melepaskan sekresi pada permukaan sel. Aparatus Golgi ini memiliki dua bagian, yaitu cis dan trans, di mana cis ini tempat masuknya vasikel, lalu di dalam cis ini dimodifikasi dan dikemas, dikemas dan diteruskan melalui trans untuk keluar dari sel. Selanjutnya lisosom. Lisosom ini merupakan pusat daur ulang dari dalam sel atau luar sel. Lisosom ini merupakan pecahan dari aparatus Golgi. Lisosom ini bisa membasmi bakteri yang telah ditelan oleh pagonsitesis. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini dibagi dua, yaitu retikulum halus dan retikulum kasar. Retikulum endoplasma ini merupakan jalur perakitan tempat penerima protein dari ribosom. Retikulum endoplasma ini terdapat di seluruh sel. Retikulum endoplasma kasar itu memiliki ciri-ciri bintik-bintik pada ribosomnya, dan retikulum halus itu tidak memiliki. Retikulum kasar itu tempat ribosom membuat membran protein, sedangkan retikulum halus itu adalah tempat penyimpanan dan pelepasan ion. Selanjutnya kita akan membahas tentang ribosom, di mana ribosom ini menghasilkan mRNA dan protein. Ribosom ini menghasilkan asam amino lalu diolah menjadi protein. Ribosom dibagi menjadi dua, ribosom terikat dan ribosom bebas. Yang terakhir kita akan membahas tentang nukleus. Nukleus merupakan bagian utama sel yang sangat penting, yang seluruh aktivitas sel itu diatur oleh nukleus atau dikendalikan oleh nukleus. Nukleus ini terdiri dari DNA atau protein. Fungsinya itu mereproduksi sel dan yang tersusun dalam semua kromosom. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses di mana sel membelah dirinya menjadi dua bagian atau lebih, di mana tujuan pembelahan sel ini untuk menambah jumlah dan jenis sel atau membentuk sel-sel lainnya dengan tujuan tertentu. Pembelahan sel ini dibagi menjadi tiga, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Yang pertama akan saya bahas yaitu tentang pembelahan amitosis atau yang biasa disebut juga dengan pembelahan langsung. Pembelahan amitosis ini mempunyai pengertian sebagai berikut, yaitu pembelahan amitosis umumnya terjadi pada organisme uniseluler, yaitu organisme yang hanya tersusun oleh satu sel seperti bakteri dan cyanobacteria. Pembelahan amitosis adalah pembelahan yang spontan, di mana sel langsung membelah menjadi dua. Kenapa disebut spontan? Organisme uniseluler seperti bakteri dan cyanobacteria, sel prokariotik yang tidak memiliki membran inti. Oleh karena itu, pembelahan sel bisa terjadi secara langsung karena tidak ada inti sel yang harus ikut membelah. Proses pembelahan amitosis ini, yang pertama, kromosom-kromosom pada bakteri atau cyanobacteria harus menggandakan diri terlebih dahulu. Caranya dengan menempel ke membran plasma dan melakukan proses penggandaan yang disebut duplikasi. Di mana di saat yang sama, sel bakteri dan cyanobacteria itu ikut memanjang dan bagian tengahnya melekuk ke dalam, membagi sel menjadi dua. Setelah itu, setiap kromosom akan terbagi ke masing-masing calon sel baru. Terakhir, akan terbentuk sekat dan kedua calon sel itu akan terpisah. Akhirnya, sel bakteri menjadi dua sel yang sama persis dengan jumlah susunan kromosom yang sama yang disebut sebagai sel anak. Sedangkan sel awal yang membentuk dua sel anak tadi disebut sebagai sel induk. Inilah yang terjadi pada pembelahan amitosis. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini terjadi pada sel-sel mitosis. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembelahan mitosis.
Pembelahan mitosis ini terjadi pada sel-sel tubuh pada makhluk hidup yang disebut sel somatik. Sel somatik melingkup seluruh sel yang membangun tubuh seperti sel kulit, sel darah, sel otot. Sel somatik bersifat diploid, yakni memiliki 2 set kromosom. Pada manusia, satu set terdiri dari 23 kromosom. Satu set didapatkan dari ayah dan satu set lainnya didapatkan oleh ibu. Sehingga total kromosom yang ada di manusia yaitu 46 kromosom. Pembelahan secara mitosis ini memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama, pembelahan secara mitosis ini berfungsi untuk membentuk sel-sel baru agar organisme dapat tumbuh. Kedua, pembelahan secara mitosis berfungsi untuk mengganti sel-sel yang rusak karena membentuk sel somatik yang baru. Sel-sel yang baru yang dihasilkan harus memiliki jumlah kromosom yang sama agar sel-sel baru ini mampu melanjutkan tugas sel induknya. Proses secara mitosis ini diawali sel induk dengan melakukan duplikasi kromosom, yang dimana tadinya 46 kromosom menjadi 92 kromosom, yaitu dengan dikali 2. Kromosom tersebut kemudian dibagi kepada masing-masing sel anak, sehingga sel anak memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induk, yaitu 46 kromosom. Dan pembelahan mitosis ini biasanya diawali setelah terjadinya proses perleburan antara sel-sel pada kelamin jantan dan sel-sel pada kelamin betina yang nantinya akan membentuk zigot yang mempunyai sifat diploid atau 2N. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, zigot akan melakukan proses pembelahan berkali-kali secara mitosis sehingga menghasilkan jumlah yang sangat banyak, yakni jutaan sel. Satu proses dari satu sel itu bisa berjumlah 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan 32 sel, 64 sel, dan seterusnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembelahan sel meiosis. Pembelahan sel meiosis ini, sel induknya itu akan menghasilkan sel anak memiliki setengah dari jumlah kromosom sel induk. Ini terjadi dikarenakan pembelahan meiosis berfungsi untuk membentuk sel gamet yang bersifat haploid atau hanya memiliki satu set kromosom, seperti sel ovum dan sperma, yang masing-masing memiliki 23 kromosom. Sel gamet harus haploid karena berfungsi untuk proses reproduksi, sehingga ketika terjadi fertilisasi, sel ovum dan sperma akan melebur dan menghasilkan 46 kromosom dalam zigot. Oleh karena itu, pembelahan meiosis ini berfungsi untuk membentuk sel-sel kelamin. Proses pembelahan mitosis ini dan meiosis lebih kompleks, tidak sesimpel proses pembelahan amitosis. Selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan mitosis dan meiosis. Di mana perbedaannya ini ada 4. Yang pertama yaitu pembelahan mitosis terjadi di sel tubuh atau sel somatik, sedangkan pembelahan meiosis terjadi di sel gamet atau sel kelamin. Yang kedua, pembelahan mitosis menghasilkan 2 anakan yang bersifat diploid atau 2N, sedangkan pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid atau N. Yang ketiga, pembelahan mitosis terjadi untuk regenerasi dan pertumbuhan, sedangkan pembelahan sel meiosis berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom saat pembentukan zigot. Pembelahan mitosis terjadi selama 1 kali, sedangkan pembelahan mitosis terjadi 1 kali. Meiosis ini terjadi selama 2 kali. Jadi perbedaan itu mitosis sekali dan meiosis 2 kali. Selanjutnya, jaringan merupakan kumpulan sel yang serupa beserta matriks ekstraselulernya yang bersama-sama menjalankan fungsi tertentu.
Di tingkat selanjutnya, sejumlah jaringan yang berbeda dapat bekerjasama untuk membentuk organ. Jaringan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan epitel itu adalah jaringan yang dibentuk oleh sel-sel yang melapisi permukaan organ seperti permukaan kulit, saluran pernapasan, permukaan organ lunak, saluran reproduksi, dan lapisan dalam pada saluran pencernaan. Sel-sel yang membentuk lapisan epitel dihubungkan melalui sambungan ketat yang semi-permeabel, karena jaringan ini menjadi penghalang antara lingkungan luar dan organ bungkusnya. Jaringan epitel ini terdiri dari 3 macam, yaitu eksotelium yang membungkus bagian luar tubuh, endotelium yang melapisi organ dalam tubuh, serta mesotelium yang membatasi rongga tubuh. Selanjutnya, jarak antara sel di jaringan epitel ini sangat rapat. Membran plasmanya saling menyentuh. Sel-selnya duduk di atas basement membran jaringan avaskuler yang tidak memiliki pembuluh darah. Saya akan membahas tentang jaringan ikat. Jaringan ikat ini jaringan yang memiliki jarak antar sel berbeda dengan jaringan epitel tadi. Jaringan ikat ini berasal dari Selanjutnya, saya akan membahas tentang jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan fibrosa yang terdiri dari sel-sel yang dipisahkan oleh bahan tidak hidup yang disebut matriks ekstraseluler. Matriks ini bisa berbentuk cair atau kaku. Misalnya darah bersifat cair karena matriksnya berupa plasma dan tulang bersifat kaku karena matriksnya demikian. Jaringan ikat ini berfungsi untuk memberi bentuk organ dan menahannya atau mengikatnya pada darah, tulang, tendon, ligamen, adiposa, dan jaringan areolar. Itu adalah contoh jaringan ikat. Jaringan ikat ini memiliki pembuluh darah, tidak seperti jaringan epitel yang tidak memiliki pembuluh darah. Jaringan ikat ini juga itu jarak antar selnya itu memiliki jarak. Jaringan ikat itu juga matriks ekstraseluler yang tidak hidup atau tersusun oleh air, protein, dan polisakarida. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jaringan otot. Jaringan otot ini terbagi menjadi 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Di mana jaringan otot ini adalah alat gerak aktif pada manusia dan hewan. Jaringan otot ini terdiri dari serabut otot yang disebut myofibril. Jaringan otot lurik itu garisnya tertata rapi, sedangkan jaringan otot rangka itu selanjutnya saya akan membahas tentang jaringan otot. Jaringan otot ini dibagi menjadi 3, yaitu ada jaringan otot lurik, otot polos, otot jantung. Jaringan otot adalah alat gerak aktif pada manusia dan hewan. Jaringan otot ini terdiri dari serabut otot, yaitu myofibril. Jaringan otot ini yang pertama akan saya bahas itu tentang otot lurik, di mana otot lurik ini memiliki ciri-ciri garis antar sel itu tertata rapi. Sedangkan otot polos itu bentuknya bulat, dan otot jantung itu garisnya agak berjarak, tetapi dia bercabang. Selanjutnya, otot lurik itu terdapat pada tepi dan jumlahnya banyak. Dia ini bekerja dalam keadaan sadar.
Otot polos itu berada pada bagian tengah, hanya satu jumlahnya, dia tak sadar, seperti organ-organ jantung, paru-paru, dan lainnya. Dan juga otot jantung ini berada di tengah dan jumlahnya satu, dia juga tidak sadar. Selanjutnya saya akan membahas tentang jaringan saraf. Jaringan saraf ini tersusun dari sel saraf atau neuron. Macam-macam neuron, yaitu ada neuron sensorik itu. Tugasnya meneruskan rangsangan dari penerima menuju syaraf pusat. Yang kedua ada intermedior, yaitu neuron yang diterima di intens saraf pusat. Selanjutnya ada jaringan syaraf motorik, itu meneruskan impuls dari syaraf pusat ke efektor atau yang biasa disebut juga otot atau indera. Jaringan saraf ini terdiri atas badan sel dan serabut saraf. Serabut saraf yang panjang disebut neurit atau akson, dan serabut saraf yang pendek disebut dendrit atau dendron. Itu berfungsi menyampaikan rangsangan dari badan sel ke neurit sel saraf lain atau ke bagian tubuh. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.